Pemirsa, selamat bergabung dalam program iTalk, sebuah program perbincangan mendalam, lugas dan tegas bersama seorang tokoh yang berada di pusaran pemberitaan. Saya, Arya Sinulinga, inilah iTalk. Kehadiran pemain baru ada kalanya memberi perubahan berarti bagi kinerja sebuah tim. Namun di sisi lain, kehadiran pemain baru ini juga membuat kegelisahan dalam tim itu sendiri. Pertama kali menjabat, kehadiran Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman sudah membuat kegaduhan. Sikap kritis Rizal Ramli ini pertama kali diperlihatkan ketika memberikan kritikan terhadap Wakil Presiden Yusuf Kala soal proyek pembangunan listrik 35.000 MW. Tidak hanya mengkritik Wapres, sosok yang dikenal sebagai Raja Wali Ngepret ini juga melontarkan kritikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Sumarno. Namun, kepretan Rizal Ramli ini lebih sering ditujukan kepada Direktur Utama Pelindo II, Richard Joslino. Saling berbalas kritik ini semakin sering dilontarkan dikala aktivis 78 ini memberikan keterangan di hadapan Pansus Pelindo II bentukan DPR. Pertikaian kedua pejabat negara ini terlihat seolah tidak pernah berakhir. Apakah yang sebenarnya terjadi? iTalk kali ini akan menampilkan perbincangan bersama Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, adalah Bang Rizal Ramli. Bang, Abang kami lihat suka berapa kali ini berantem langsung dengan Ergelino. Ini ada apa, Bang? Padahal kan Ergelino kan teman Abang juga. Sama-sama anak ITB dan pernah di kampus yang sama. Ini ada apa ya? Sebetulnya, Bung Arya, bukan soal orang. Oke. Orang tuh nggak penting. Yang penting tuh kelakuan. Oke, kelakuan nih Bang ya? Yeah. Emang kenapa kelakuan Ergelino, Bang? Gimana kira-kira? Saya kira kita kan, saya diperintahkan Presiden untuk mengurangi dwelling time. Ya, apa yang kami lakukan untuk mengurangi dwelling time? Satu, kita potong 124 peraturan kementerian yang berlebihan di soal ekspor import menjadi sepertiganya. Yang kedua adalah kita minta supaya jalur kereta api dibuka. Dibuka kembali ya. Kenapa? Habis pemeriksaan bisa naik kontainer bisa naik kereta api. Itu kalau dilakukan sepertiga dari kemacetan di Tanjung Priok bisa berkurang. Yang ketiga adalah kami 15 tahun yang lalu ciptakan di Bea Cukai sistem jalur biru sama jalur hijau sama merah. Hijau itu artinya importernya benefit lewatlah. Ya kan, paling pos audit secara random. Yang lain adalah jalur merah. Ya, masa dari sejak kami 15 tahun yang lalu memulai sistem ini sampai sekarang rasionya nggak berubah. 96% hijau, 94% hijau, 6% merah. Kami minta Bea Cukai coba cek lagi, jangan-jangan dari merah ini ada yang bonafit, nggak ada masalah, sehingga rasio yang merah ini bisa dikurangi 3% agar supaya agar supaya tidak menghambat pemeriksaan waktu lama. Nah, ini apakah Ergelino menghambat di sininya atau di mananya, Bang? Ada beberapa hal. Satu, kami minta di seluruh dunia sistem kapal itu adalah first come first serve. Itu yang membuat waktu tunggu kapal di Singapura 1 hari, negara lain pendek. Kenapa? Kapal yang pertama masuk pier 1, kapal yang kedua masuk pier 2. Jadi jalan gitu lah. Tetapi dibantah. Kita nggak mau sistem begitu, kita maunya client system.
Artinya ada yang masuk dulu ke Pier 3, ada yang masuk ke Pier 2, ya pasti lambat. Sehingga waktu tunggu kapal itu 7 hari. Nah, 1 harinya itu mesti bayar buat kru, buat listrik, $20.000. Kalau seminggu, ya kan, itu kan bisa hampir 1,5 miliar. Itu waktu tunggu. Ini di luar dwelling time nih. Ya kan? Yang lain adalah sistem informasi. Dulu kita ciptakan single window. Maksudnya supaya ada satu sistem informasi yang terintegrasi. Ternyata masing-masing bikin sendiri. Ya pelabuhan, ya bea cukai, ya Pelindo. Ya kan, kita ingin dikembalikan lagi supaya information system sama data ini bisa terintegrasi. Apakah ini dianggap bahwa Pelabuhan 2 ini hanya mencari untung aja, Bang? Dengan lama kan berarti dia harus bayar panjang ini kan? Iya, memang itu sumber pendapatannya. Ya kan? Nah, yang lain adalah kami minta kita bebaskan kontainer, nggak usah bayar 2 hari sehabis pemeriksaan. Cukup dong. Sisanya itu harus dilakukan penalti. Ya kan? Supaya, karena kalau enggak, biaya sewanya terlalu murah dibandingkan di luar, banyak yang menganggap Tanjung Priok itu kayak gudang aja, taruh aja kontainernya sebulan atau berapa di situ. Nah, dengan sistem penalti yang lumayan, ini kontainer-kontainer akan kabur, bergerak cepat. Sebetulnya banyak ini common sense. Tapi ditolak, tidak mau lakukan. Kenapa, Bang, kira-kira? Ada masalah apa di sana? Atau keuntungan atau karena ada hard-season di sana? Ya, macam-macam lah di situ kan. Kira-kira apa, Bang? Tapi saya sederhana saja. Pelabuhan paling baik di Indonesia adalah Pelindo 3 di Surabaya. Coba ke sana kapan-kapan, rapi, teratur. Volumenya hanya sekitar 40% kurang daripada Pelindo 2. Logikanya kan Pelindo 2 harus untung, iya kan? 2 kali. Ternyata untungnya malah tinggian Pelindo 3 gitu loh. Nah, gini-ginilah. Kalau memang hebat kan harusnya lebih tinggi pendapatan. Pelindo 3. Memang pendapatannya nggak lebih tinggi, Bang? Nggak lebih tinggi, lebih untung Pelindo. Tapi dia bilang bahwa BUMN Pelindo 2 lebih paling tinggi nih, BUMN paling tinggi pendapatan terbesar, katanya. Ya, saya kira lihat aja lah statistik yang betul, ya kan? Jadi banyak juga disinformasi dan sebagainya. Tapi gini deh, Bung Arya, soal Pelindo ini sebentar lagi selesai deh. Maksudnya selesai ini apa diganti dirutnya, Bang? Ya saya nggak tahu. Gitu, maksudnya selesai gimana? Gitu. Ya selesai lah. Ya kan, banyak cara untuk menyelesaikan tapi masalah kan kuat betul, Bang. Buktinya kemarin tuh ada pemeriksaan dari Bareskrim aja langsung diganti tuh kabanya. Iya, memang istilahnya itu kuat lah ya. Kuat ya. Bisa mengganti Bareskrim kan. Iya, betul. Mungkin juga pikirannya sama. Bareskrim aja bisa diganti bintang 3. Apalagi Menko. Apalagi Rizal Ramli kan. Jadi, Bang, siapa kira-kira backingnya dia, Bang? Bang, sebentar, Bang. Kita akan setelah ini, Bang, ya. Pemirsa akan kembali lagi yang setelah yang satu ini.